Berjumpa kembali, selamat datang di kampus virtual Fokus Group Discussion kedua tahap 1 ini. Dan saya akan memperkenalkan diri seperti yang tertera di nama saya di akun Zoom. Nama saya adalah Dani dari unit kerja SMP Pangudi Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Dan kita akan awali FGD kita hari ini dengan berdoa. Kami mohon kesediaan Ibu Era Laurencia untuk memimpin doa. Mari kami persilakan. Bruder, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hidup kami, istimewa untuk berkat kehidupan serta kesehatan yang masih dapat kami nikmati hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami sore ini. Hadirlah bersama kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya berguna bagi diri kami, bagi sekolah kami, terutama bagi anak-anak didik kami. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Era Laurencia. Bruder, suster, jika ada Ibu dan Bapak, untuk menambah semangat kita siang hari ini, masih ingatkah kita dengan yel-yel yang sering kita dengungkan bersama-sama? Masih ingat ya dengan gerakannya juga? Oke, yang pertama luber pakai tangan kanan, maaf. Kemudian luber lagi kiri, kemudian luber lagi tangan ke depan, luber lagi tangan kiri ke depan, kemudian membuat bentuk lingkaran. Yes. Oke, baik. Semuanya silahkan on cam dan open mic. Saya akan play dari media player. Kita ikuti. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon maaf, kita ikuti dalam hati lagu Indonesia Raya. Baik, kita akan lanjutkan dengan yel-yel luber. Silahkan open mic, open cam. Kita yel-yel bersama-sama. Luber, 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 luber,
Literasi unggul berkarakter. Sekali lagi ya, sekali lagi. Luper. Literasi unggul berkarakter. Ih, Bruder, Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya sebelum saya serahkan kegiatan ini kepada moderator, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk mengisi presensi di kolom chat. Akan saya share ulang sekali lagi. Untuk yang belum mengisi presensi, dipersilahkan mengisi presensi ini. Dan kemudian mengingatkan satu hal untuk kita semua, mari kita bersama-sama lakukan untuk penamaan di akun Zoom meeting ini menggunakan nama kita, kemudian diikuti dengan nama sekolah kita masing-masing. Begitu, contoh Pak Alizaro, SMP Santo Yosep Medan, misalkan begitu. Dan di tengah-tengah kita saat ini telah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa, selalu memberikan bimbingan selama kegiatan POP ini. Kemudian telah hadir juga bersama-sama dengan kita fasilitator kita yang membantu banyak hal, dan hari ini juga akan mendampingi kita juga selama fokus group discussion ini, Pak Krismanus Simarmata. Dan untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Pak Krismanus. Silakan, Pak. Pak Krismanus diganti Pak Marulam. Oh, diganti Pak Marulam. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Heri. Kepada Pak Marulam kami persilakan. Yes. Cukup terdengar suara saya, Mas Dani. Terdengar jelas Pak Marulam. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mohon maaf saya tiba-tiba ditodong Pak Derwarto, Pak Heri, Mas Hendi, ditodong Pak Krismanus. Pak Krismanus sedang kurang sehat pada kesempatan ini, jadi beliau membutuhkan waktu untuk istirahat. Baik, sebagai moderator tentu tugas saya hanya memoderasi. Saya akan berada di tengah. Bapak Ibu, kepala sekolah dan instruktur dari 7 sekolah ya. 7 sekolah, SMP Santo Petrus, SMP Yosep Pemuda, Santo Yosep, SMP Santo Yosep, SMP Trisakti 1, Trisakti 2, Antonius Bangun Mulia, dan Santo Thomas 2 Binjai. Kita telah memasuki FGD 2 hari ini. FGD 2 ini kelanjutan dari kegiatan FGD 1, 2, coaching 2 kali. Dan hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi bahan olahan kita dari apa yang kita temukan dari pencarian kita sampai saat ini. Nah, sebelum kita memaparkan, karena ini sudah beda topiknya ini sekarang adalah menggali kurikulum ya, membuat rancang bangun kurikulum. Nah, untuk itu kita berikan kesempatan pertama sekali kepada 3 narasumber kita untuk memberikan barangkali gambaran sedikit, Mas Hendi, Pak Heri, dan Bro Derwarto. Pertama sekali kami berikan kesempatan kepada Bro Derwarto. Silakan Bro Der. Terima kasih Pak Marulam atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, Suster, ini ada Suster kayaknya tadi atau enggak ada ya? Suster dan teman-teman semua yang terkasih, selamat siang. Kita akan melanjutkan FGD yang kedua. Maka FGD kedua ini memiliki atau dengan asumsi yang menjadi tugas di FGD 1 sudah selesai. Minimal ya 80%,
75% itu sudah ada kerangka pikir ide yang sudah kita sepakati bersama di tingkat unit kerja. Kami harap seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, ya kita ini kelihatannya hanya begini-begini dari akhir September kemarin dengan pengurus yayasan, para kepala sekolah, wakil kurikulum atau fasilitator atau trainer itu kegiatannya begini terus. Tapi rupa-rupanya kegiatan ini yang kadang ujung pangkalnya nggak begitu jelas juga. Kalau saya boleh mengartikan, menginterpretasikan, ada pihak-pihak tertentu yang memandang apa yang kita lakukan ini baik. Baik itu ukurannya mungkin memberi inspirasi, mungkin memberikan harapan, atau mungkin cara berpikir yang dibangun ini baik dan benar. Nah, itu mungkin ukurannya seperti itu. Maka bagi Bapak Ibu suster yang mungkin sudah ada yang mendengar, mungkin juga ada yang belum, konsorsium kita ini kan diundang ke Jakarta minggu yang lalu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggu kemarin ini, ke Dirjen GTK, yang intinya menyampaikan program intervensi yang dilakukan oleh Ormas Yayasan Pangudi Luhur kepada sekolah-sekolah yang menjadi sampling evaluasi dampak POP dengan AKM itu. Lalu Yayasan Pangudi Luhur diundang salah satu dari 20 ormas yang diminta untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya kita buat. Total ormas itu 159 ormas yang diundang ke Jakarta, ke Dirjen GTK, ke Hotel Arya Duta di dekat Stasiun Gambir, dekat Istana Merdeka, itu 20 ormas. Nah, salah satunya adalah kita. Tentu undangan ini, saya yakin undangan ini bukan tanpa dasar. Karena kan kegiatan kita disiarkan secara langsung lewat link YouTube, ya, sehingga semua pihak bisa mengakses, bisa mengikuti siaran langsung kita. Maka karena semua pihak bisa melihat, dugaan saya ya karena ada sesuatu yang baik. Nah, ini bagi saya pribadi yang sebagai penanggung jawab di konsorsium POP ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Suster Pastor yang terlibat penuh di dalam kegiatan-kegiatan sampai hari ini. Nah, untuk memotivasi dari pertemuan siang hari ini kok saya usul kita melihat apa yang disampaikan oleh wakil Ormas ketika diundang ke Dirjen GTK. Nah, Pak Dhani tolong disiapkan ya, betul Pak Adi tadi. Siap, Bruder. Ya. Jadi yang mewakili itu Pak Adi, langsung ke Jakarta. Pak Adi itu bagian implementasi program di POP kita ini. Begitu ya, boleh ya diusul begitu ya? Biar nanti kita ini menambah energi kita bersama. Begitu, silakan Pak Dhani. Begitu ya Pak Marulam ya? Ya Bruder, kita dengarkan dulu apa oleh-oleh dari Jakarta. Dan di tengah kita juga ada yang ikut ke Jakarta. Oh ya, nanti yang ikut ke Jakarta boleh menambah ya, setelah pidato. Bruder, Ibu Bapak, sebelum saya play filenya, sebelum saya share screen, mohon maaf ini karena direkam dari jarak yang agak cukup ada jarak yang jauh dan sensitivitas mikrofon alat perekam itu terbatas, maka volumenya agak kecil. Maka nanti supaya suaranya lebih jelas bisa dinaikkan volume speaker Bruder, Ibu, dan Bapak sekalian. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak Heri Yasar sebagai subkoordinator
Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pangudi Luhur. Saya mewakili Bruder Martin Handoko MSc. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Pangudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Buddha revisi sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Pangudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPA Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasulan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan cor et cor locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia ibu bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti kepada bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari Hapex tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pangudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yosudarso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pangudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didemukan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal, SD dan SMP, dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas.
program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum Tut Wuri Handayani harus ada Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi Yayasan Kelip merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Pangdiluhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai Desember telah sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Apex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak Yanu mengatakan kalau ini di blended betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program LUBER ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore.
Halo, Pak Marulam. Monggo, Der, lanjut. Silakan Pak Hendy atau siapa yang Pak Marulam. Saya serahkan ke Pak Marulam. Saya hanya ngasih pengantar itu aja. Semoga memberi motivasi kita semua. Ya, terima kasih Bu Dewarto. Luar biasa. Kita rupanya sangat diapresiasi di tingkat pusat. Kita dengarkan mungkin cerita tambahan yang lebih menyemangati lagi dari Mas Hendy. Terima kasih. Terima kasih Bang Marulam. Luar biasa. Bapak, Ibu, Suster, kita mendapat apresiasi yang luar biasa, karya keras, kerja cerdas kita, mendapat dukungan baik moral, mental, spiritual, dan material tentunya juga oleh Dirjen GTK. Saatnya kita membuktikan apa yang sudah kita gali, mutiara-mutiara indah dari sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya, entah itu mulai dari nilai-nilai inti yayasan, keutamaan-keutamaan Santo Santa pelindung sekolah, keutamaan-keutamaan dari adat istiadat setempat, dan sumber-sumber lain, penelitian-penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pada saat ini kita akan menuai dengan naskah akademik yang sudah disiapkan. Nanti kiranya Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah ini bisa menyampaikan 5-10 menit, 5-10 menit tentang hal-hal baik dalam naskah akademik Bapak Ibu semua. Nanti sampai semua sekolahan dulu, nanti kita apresiasi bersama-sama. Gitu. Nanti siapa yang kemarin berangkat ya, Ibu, Bapak, ke Jakarta di sini, adakah? Santo Antonius. Ada yang mewakili Santo Antonius, Bapak? Saya, Pak Mangada. Oh ya, silakan bercerita Pak, bagaimana gemuruhnya ibu kota ketika Ismaya dipanggil maju ke depan podium. Silakan Pak Mangada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kami, Bu Derwarto, Mas Heri, Mas Hendy, dan juga sebagai fasilitator Pak Marulam. Jadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah kami, SMP Santo Antonius Bangun Mulia. Jadi suatu kebanggaan yang sangat besar bagi sekolah kami yang tidak dikenal menjadi terkenal. Nah, motivasi bagi sekolah, bagi SMP Santo Antonius bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi mengapa terpilih sebenarnya bukan dari putusan dinas. Dinas Pendidikan Kota Medan tidak memilih kami, dan juga yayasan juga bukan mengunjuk kami. Tetapi salah satu kenapa terpilih, dari Kota Medan hanya 3 sekolah swasta yang ikut terpilih, SMP Santo Thomas 3, SMP Santo Antonius, dan SMP Budi Murni 1 Medan. Itulah perwakilan Kota Medan. Kenapa ini bisa terpilih? Karena memang dituntut kepada kepala-kepala sekolah aktif kita mengikuti program-program pendidikan. Itu yang dituntut satu, kita harus aktif. Jadi kita bukan diutus oleh siapa-siapa, melainkan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memilih. Pada awalnya sebenarnya dari Suprayon yang memberikan link untuk sekolah penggerak. Nah, setelah link itu kami isi, ternyata kami diundang sebagai ikut di dalam asesmen kompetensi minimal AKM kelas 7 dan sasaran program organisasi penggerak POP. Maka dalam hal itu sebenarnya kepala sekolah aktif dan harus ada koordinasi. Jadi saya bangga kepada salah seorang guru saya
saya pun bisa berangkat ke Jakarta karena ada di baliknya. Nah, karena koordinasi antara kepala sekolah dengan anggota kita, itu yang membuat saya bangga bisa masuk ke Jakarta. Jadi koordinasi kemitraan sekolah dan organisasi masyarakat dalam program organisasi penggerak ini sebenarnya jauh apa yang kita peroleh melalui YPL ini. Nah, melalui YPL, tetapi mereka juga YPL ini ketika saya lihat Mas Adi maju ke depan untuk memaparkan daripada program dari 20 ormas yang diundang itu tanggal 18 sampai tanggal 20 November kemarin di Hotel Arya Duta. Nah, memang suatu kebanggaan yang tidak pernah ke hotel yang begitu bagus. Kita bangga, itu aja suatu kebanggaan bagi kita. Jadi program-program ini sebenarnya jauh lebih terbuka program YPL yang kita ikuti dalam hal ini. Kalau kita lihat memang secara umum program organisasi penggerak ini intinya sama. Program organisasi penggerak adalah program peningkatan kompetensi PTK yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik dengan melibatkan ormas sebagai mitra. Nah, tujuan umum POP meningkatkan kompetensi PTK dengan melibatkan peran serta ormas bidang pendidikan yang dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi nanti akan dituntut, memang ini suatu kendala yang sangat besar bagi kami yang terpilih karena akan ada tuntutan. Maka tetapi karena itu, karena yayasan juga mendukung ini, maka kami juga sangat bangga karena setelah kami pergi ke yayasan, yayasan juga tidak mengetahui apa rencana kami mau ke Jakarta. Kami juga ke Dinas Pendidikan juga menyatakan belum ada surat. Nah, jadi salah satu ini tujuan khusus POP mengidentifikasi program-program peningkatan kompetensi PTK yang telah terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Mengidentifikasi ormas yang memiliki mengembangkan model peningkatan kompetensi PTK sesuai dengan karakter dan kebutuhan PTK di Indonesia. Mengintegrasikan berbagai model program peningkatan kompetensi PTK. Memperluas dan mendiseminasikan model peningkatan kompetensi PTK. Latar belakangnya juga lengkap ada di sana dibuat. Program organisasi penggerak yang pertama memperbaiki praktek pengajaran. Itu yang paling utama. Program organisasi penggerak memperbaiki praktek pengajaran, pengetahuan materi guru, pelatihan guru terkait mata pelajaran. Yang kedua, memperbaiki praktik manajemen. Praktek manajemen yang dimaksud adalah pengembangan profesi guru, pelatihan guru. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan belajar. Jadi ini sangat diharapkan kepada kita adalah merdeka belajar. Bahwa selama ini kita selalu mendikte, maka untuk ini bahwa siswa itu, bahwa guru sangat diharapkan berpihak kepada siswa. Jadi itulah yang kira-kira bisa saya tambahkan Mas Hendy dan juga Pak Marulam. Terima kasih. Terima kasih Pak Simbolon, semakin lengkap, semakin menggugah. Semoga kita semakin tergugah oleh karenanya. Ada masukan dari Pak Heri? Pengantar, bukan masukan, pengantar di awal Pak. Ya, tadi sudah banyak sekali, tinggal silakan praktek baik, kemudian naskah akademik yang sudah dibuat disampaikan dalam kurun waktu 5-10 menit, kemudian kami akan mencoba untuk mengapresiasi naskah-naskah tersebut, Pak. Silakan Pak Marulam, dilanjutkan. Terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu sudah hadir di tengah kita, Suster Margareta, sama Suster Marmina tadi saya. Selamat datang Suster.
Bapak Ibu kepala sekolah dan instruktur dari 7 sekolah. Tadi Warto sudah mengatakan FGD 1 sudah selesai, dan itu artinya tugas kita yang hubungannya dengan FGD 1 harus sudah tuntas, paling sedikit 75 atau sampai 80%. Itu menjadi fondasi bagi kita untuk melangkah ke FGD 2 sekarang. Kita sekarang ada di FGD 2 tahap pertama, dan itu akan menjadi langkah awal bagi kita untuk selanjutnya berkreasi nanti di sini. Semoga apa nanti yang kita paparkan bisa ditangkap oleh kita semua. Nah, untuk itu sekarang kita waktunya sudah 14.58. Kita masih punya waktu 3 jam lagi. Kami berikan waktu antara 5 sampai 10 menit memaparkan atau menampilkan kepada kita semua hasil dari naskah akademik dalam upaya mencari core values, nilai-nilai utama dari sekolah kita masing-masing. Kita mulai dari, ini ada 2 SMP Santo Yosef yang berlindung pada Santo Yosef. Mungkin kita mulai dari sana, nanti baru ke Trisakti ada juga 2, lalu Santo Petrus, Santo Antonius. Atau kita bagi 3 dulu atau sekaligus saja Pak Heri? Ya, semua. Baiknya sekaligus saja tidak apa-apa Pak, tapi nanti nganu Bang, untuk sebelum 1 menit atau 2 menit, 1 menit aja ya, 1 menit sebelum batas akhir 10 menit, nanti silakan Bang Marulam untuk mengingatkan. Oke. Iya, agar kita biar gitu ya. Cukup waktu dan banyak nanti kejutan-kejutan ya, seperti yang tadi pagi Bang. Oke. Nah, setelah kejutan-kejutan yang sudah kami siapkan ini, nanti bisa dibuka dengan forum tanya jawab. Itu akan lebih mendalam dan mendasar. Oke. Gitu Bang, ya. Terima kasih Mas. Oke, kita konsisten maksimal 10 menit, 5 sampai 10 menit. Baik, kita mulai dari SMP Santo Yosef. Santo Yosef Pajak Melati berarti ya, karena tidak ada pemudanya. Silakan Ibu Maida atau Pak Stanggang. Tadi ada sedia Pak Stanggang. Belum dibuka mikrofonnya Ibu Maida. Terima kasih, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat sore Bu. Udah kedengaran suara saya ya? Jelas Ibu. Jelas. Jelas Bu, merdu kok Bu. Penyanyi sopran ini Pak. Jangan ngejek lah Pak. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kami, ada Bruder Warto, Mas Hendy, dan juga Mas Heri. Mas Heri ya, kemudian moderator kami Pak Marulam, dan seluruh nampaknya tadi ada dari pengurus yayasan Suster Margaret dan Suster Parminauli ya. Selamat sore untuk kita semuanya, salam sehat. Baik, untuk mengawali ataupun memaparkan bagaimana naskah akademik yang sudah kami susun di SMP Santo Yosef Medan, saya mohon izin supaya diberikan waktu kepada Bapak Rengki Sitanggang. Kami persilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sudah kedengaran suara saya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan apa yang sudah kami lakukan. Terus terang ini kami rasa ini masih jauh dari apa mungkin yang diharapkan, tetapi sejauh ini kami masih berusaha untuk membuat yang bisa kami mampu, kemudian kami tuangkan dalam naskah akademik berikut ini. Yang pertama, latar belakang, kemudian tujuan pembuatan kurikulum ini, ya, sebagai acuan teknis atau pedoman penyelenggaraan. Karena waktunya tadi sangat singkat sekali, jadi kami masuk ke intinya. Yang pertama adalah analisa keunggulan dan kelemahan sekolah. Dari sinilah kita berangkat atau kami berangkat untuk menetapkan
apa sih yang menjadi core value di sekolah kita ini. Adapun keunggulan dan kelemahan-kelemahan sekolah itu kami tuangkan di sini. Keunggulannya salah satunya berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco, yang mana di daerah Sumatera Utara atau Medan Umum pada khususnya itu Yayasan Perguruan Katolik itu masih dikenal dengan keharuman namanya, ya. Kemudian berada di wilayah yang secara sosial, ekonomi, dan budaya merupakan wilayah majemuk, berada dekat dengan gereja paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat Medan. Kemudian memiliki guru pegawai yang unggul dan profesional, dekat dengan wilayah secara geografis ini, dekat berbatasan langsung dengan wilayah Deli Serdang, yang mana wilayah Deli Serdang di sekitar sekolah merupakan wilayah pengembangan perumahan atau pengembangan penduduk, perkembangannya sangat pesat di sana. Jadi kami kira ini menjadi salah satu potensi yang sangat besar, ya, dan juga menjadi tantangan sekaligus. Kemudian memiliki sarana prasarana yang lengkap, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, asri dan rindang. Selain memiliki kelemahan, kami juga memiliki, selain memiliki kelebihan, kami juga memiliki banyak kelemahan. Inilah yang mau kita minimalis supaya kelebihan-kelebihan itu semakin muncul. Kemudian kami juga melalui survei dengan orang tua siswa, kami juga menyampaikan di sini analisis kebutuhan, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh siswa-siswa atau ya peserta didik yang bersekolah, yang menempuh pendidikan di SMP Santo Yosef Tanjung Selamat ini sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan budayanya. Maka kami dapatkan kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, diharapkan sekolah itu mampu menghasilkan lulusan yang patuh dan taat kepada Tuhan atau beriman, ya. Karena sekolah kita ini adalah sekolah Katolik, itu yang pertama diharapkan oleh orang tua. Kemudian mampu menghasilkan lulusan yang patuh dan taat kepada guru, pegawai, dan orang tua, serta mengasihi sesama. Ini sekali lagi Pak Ibu, kami dapatkan berdasarkan survei singkat yang kami lakukan kepada orang tua, wali, peserta didik melalui daring. Kemudian nama baik Yayasan Perguruan Katolik yang selama ini sudah dikenal masyarakat, itulah tadi, mampu menghasilkan lulusan yang disiplin, yang berkarakter baik dan berprestasi. Kemudian moto, visi misi, dan tujuan sekolah kami tuangkan juga di dalam naskah ini Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke landasan teoritisnya, ke bab yang kedua, landasan historisnya. Sekolah SMP Santo Yosef ini Bapak Ibu didirikan berdasarkan analisa kebutuhan akan pentingnya sarana pendidikan di sekitar Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, karena pada saat itu jumlah sekolah masih sangat minim. Sekolah di sekolah di Kelurahan Medan Tuntungan ini masih sangat minim pada saat itu, tingkatan sekolah menengah pertama, sedangkan sekolah menengah, sekolah dasar itu sudah lumayan banyak. Maka kami pikir analisis kebutuhanlah sebagai dasar pendiriannya. Ini juga sudah kami tuangkan. Kemudian landasan yuridis, saya kira kita sudah sama-sama tahu, ya, Undang-Undang Sikdisnas dan juga diperkuat dengan SK Menteri Nomor 162 Tahun 2021 tentang guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, landasan budaya dari 7 unsur budaya universal yang dikemukakan oleh Konca Diningrat tadi, Konca Diningrat, ya Bapak Ibu, mohon maaf agak berepotan. Maka kami mengambil sistem kemasyarakatan. Ya, sistem kemasyarakatan yang kami ambil adalah filosofi orang Batak, karena kebetulan
di SMP Santo Yosep Tanjung Selamat ini didominasi oleh suku Batak, baik itu Tapanuli, Karo, dan Simalungun. Kebetulan ketiga suku ini memiliki filosofi yang sama, ada persamaannya, yaitu Dalihan Notolu untuk Tapanuli Natolu, Rakut Sitelu untuk Karo, dan Tolu Sahundulan untuk Simalungun. Ini mengandung makna yang sama, ya. Ini mengandung makna yang sama, Pak Ibu, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya tungku tiga kaki, ya. Dalam pola interaksinya antara sesama, ya, baik suku Tapanuli, Karo maupun Simalungun, ya, filosofi ini sangat dipegang kuat. Dan kenapa harus tiga, Bapak Ibu, seperti tungku yang kita tahu bersama? Jika dua kaki tungku itu, maka tungku itu tidak akan utuh. Kira-kira seperti itu maknanya. Jadi ketiga unsur dalam Dalihan Natolu ini atau Rakut Sitelu ini di sekolah pengaplikasiannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, dalam interaksi atau dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga ada tiga unsur penting yang sangat berperan, yaitu guru pegawai, kemudian orang tua, dan siswa. Maka kami menempatkan, ya, orang tua dengan guru pegawai itu sebagai dongan tubuh atau dongan sabutuha atau sesama yang memiliki kedudukan yang sama, ya. Sedangkan siswa itu atau peserta didik kita tempatkan sebagai boru, di mana dalam filosofi Dalihan Natolu itu boru itu dielek, ya, atau dalam bahasa Indonesianya diberi perhatian, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Dan kami berharap dengan filosofi Batak ini, apabila kami terapkan nanti di sekolah, maka setiap keputusan itu menjadi keputusan bersama antara siswa, orang tua, dan juga kami guru pegawai, sehingga masing-masing kita bisa menerima satu dengan yang lain. Itulah landasan kultural atau budayanya. Kemudian landasan geografis dan sosiologis. Di sekitar sekolah kami ini kebetulan berada dekat dengan Pajak Melati. Nah, oleh karena itu keadaan sosial ekonominya pun seperti yang kami sampaikan di awal itu sangat majemuk, bervariasi sekali, ya. Tetapi pada umumnya dari segi ekonomi, siswa kita itu masih ekonomi kelas menengah ke bawah. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kami, bagaimana kami mensinkronisasikan pelayanan kami dengan keadaan masyarakat sekitar. Nah, landasan spiritual, ya, karena kami di bawah naungan SMP Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco, maka spirit hidup Yohanes Don Bosco itu harus tetap kami pegang teguh dalam setiap aktivitas kami. Tetapi pada kesempatan ini, karena kami juga di bawah naungan Santo Pelindung kami adalah Santo Yosep, maka kami mengambil nilai keutamaan dari Santo Yosep, ya, yaitu ada 5 yang kami ambil. Yang pertama ketaatan, kemudian yang kedua itu ada less do more, kemudian sedikit artinya sedikit berbicara, lebih banyak berbuat, kemudian ketulusan hati, bertanggung jawab, dan rendah hati. Nah, dari kelima keutamaan Santo Yosep ini, kemudian kami mengambil kesimpulan, ya, mengambil 2 keutamaan dari Santo Yosep tersebut menjadi core value kami, yaitu ketaatan dan ketulusan hati. Inilah yang kemudian rencananya akan kami uraikan lagi di dalam kurikulum kami. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, uraian singkat atau penjelasan singkat
dari saya sendiri, mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maida Mandulang, kami persilakan. Terima kasih. Saya pikir cukup. Terima kasih, Pak. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Marulam Nainggolan. Baik, terima kasih. Jelas ya, Santo Yosef yang akan menjadi sumber airnya, sumber mata air. Ada komentar mungkin atau sekaligus nanti, Mas Hendy? Oke, baik, kita mungkin bisa di stop share screen ya. Oke Pak. Oke, baik. Nah, ini masih ada satu lagi Santo Yosef. Kita lihat Santo Yosef ini nanti seperti apa akan digali kembali nilai-nilai utamanya. Kita berikan kepada Pak Alizaro atau saya lihat ada Pak Nenggolan untuk memaparkan. Silakan Pak Santo Yosef. Terima kasih Pak Marulam. Selamat siang Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian, baik dari Yayasan Budi Luhur maupun dari yayasan kami Don Bosco Keuskupan Agung Medan, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruang virtual ini. Mendahului sambil Pak Jisman menyiapkan apa adanya yang sudah kami buat sampai saat ini, maka kami yakin Bapak Ibu Suster tidak segampang yang kita bayangkan. Begitulah dulu saya bicara secara pribadi, dan juga kita tidak begitu saja seadanya kita persiapkan apa yang bisa kita buat, mulai dari naskah akademik ini dan juga apalagi kalau bicara kurikulum. Suster, Bapak Ibu yang kami hormati, Bruder, kami mengakui dengan Pak Jisman, tim di SMP Santo Yosef Pemuda memang lagi bekerja keras untuk merampung segalanya mengenai hal ini. Tetapi saya mau sampaikan satu hal, mungkin sebelumnya belum pernah kami sampaikan dan nanti akan kami tuangkan juga ini di dalam naskah akademik, bahwa kesabaran itu adalah sahabat kebijaksanaan, kata Santo Agustin. Kalimat ini terpampang lebar-lebar di depan sekolah kami. Saya ambil dari kata sabarnya. Saya menyadari saya sabar apabila tetap setia mendampingi anak-anak dalam proses perkembangan belajarnya, tanpa henti dan tidak cepat mengeluh. Dengan bekerja keras, itu salah satu nilai daripada keteladanan Santo Yosef di sana. Kesabaran sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana saya berkontribusi dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak. Lalu kita lihat juga dari nilai-nilai Don Bosco, persaudaraan, yang kita usahakan bagaimana supaya siswa kita kelak rindu bertemu dengan gurunya. Rindu tidak menyapa dan berkomunikasi dengan gurunya. Sebagai guru, bagaimana saya bisa menempatkan diri saya sebagai guru dan bersahabat layaknya teman pada situasi tertentu. Selalu ingat akan alma maternya. Kelak mereka hadir berkontribusi besar di alma maternya, di sekolahnya. Maka ke depan ada satu poin, dan ini belum terwujud, bagaimana supaya ke depan dibentuk satu paguyuban alma mater di sekolah kita dalam berbagai tingkat. Bagaimana menghadirkan orang-orang hebat itu ya di sekolah kita kembali, baik yang kita luluskan maupun ya di luar daripada alumni kita sendiri. Ke depan kami merencanakan seperti ini. Bagaimana kalau ke depan bisa kami buat yang namanya live-in. Live-in. Nah, bagaimana siswa kita meningkatkan kepekaan sosial? Ya tentunya kita
arahkan dulu kepada kelas-kelas yang besar, saya rasa lebih tepat, ya untuk kelas 9. Dan selain daripada itu, Bapak Ibu, Sister, Bruder yang kami hormati, ada di sana bekerja keras. Santo Yosef sebagai seorang pekerja keras, tak henti-hentinya memberikan bimbingannya, khusus bagi siswa yang mengalami masalah dalam pembelajarannya. Maka terpikir oleh kita, saya secara pribadi, bagaimana kalau ke depan ini tidak ada satupun anak domba yang hilang. Itulah yang ada di dalam benak saya secara pribadi sebagai seorang guru. Itu dulu saya sampaikan kepada kita, Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya, saya berikan kesempatan, saya serahkan kepada Pak Jisman untuk melanjutkan apa yang sudah kami buat. Silakan Pak Jisman. Pak Jisman tidak kelihatan di sini. Ya. Sepertinya Bapak itu tidak di sini lagi, Pak Layar. Baik, Pak. Jadi karena kepada beliau tadi... Mungkin langsung disampaikan nilai-nilai. Ya. Ya. Untuk sementara, Pak, karena kebetulan tidak ada yang saya tampilkan di sini, kebetulan tadi filenya sama Pak Jisman, ya, maka bisa dulu misalnya beralih ke teman yang lain sehingga nanti boleh kita kembali. Itu saran saya, Pak. Ini ya, Pak Jisman sudah masuk, Bapak. Oh iya, udah datang. Ya silakan Pak Jis, tayangkan apa yang sudah kita buat ya seadanya, Pak. Bapak, Ibu, Suster, silakan mengirim naskah akademik Bapak, Ibu dalam kolom chat ya, Ibu. Dalam ini ya, lambang chat. Di chat sini kita kirimkan naskah akademik supaya kami juga bisa belajar. Terima kasih. Silakan Pak Jisman. Suaranya masih di mute, Bapak. Suaranya masih mute. Oke. Belum kebuka mikrofonnya, Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu, Bruder, Frater, Suster pengurus IPK Don Bosco Penanggung Medan. Saya akan menambah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alizarul Laya. Dengar, Pak? Ya, dengar, Pak. Dengar. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah di naskah kurikulum yang sudah kami buat bersama masih sangat sederhana sekali, dan sebelumnya juga hal ini sudah dijelaskan secara lisan oleh kepala sekolah Pak Alizarul Laya. Yang pertama berangkat dari visi misi sebenarnya, tapi visi misi di sini belum kami tampilkan. Kemudian latar belakangnya kalau dibacakan semua kayaknya agak panjang ya. Jadi sadar akan kebutuhan pendidikan, sebenarnya saya ringkas saja. Maka pendidikan di Kota Medan yang berkualitas dan berkarakter unggul, maka SMP Santo Yosef didirikan untuk menjawab tantangan kualitas dan karakter. Walaupun kami sadar sepenuhnya bahwa kualitas dan karakter juga banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Medan, baik itu di luar Yayasan Don Bosco maupun swasta nasional lainnya, atau juga sekolah-sekolah yang dibina oleh pemerintah. Nah, kemudian landasan religiusnya, SMP Santo Yosef Pemuda Medan merupakan sekolah yang tergolong masih muda, dan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan sekitarnya, karena sekolah ini sendiri baru beroperasional sekitar tahun 2004 kalau saya tidak silap ya. Kemudian sekarang baru 2021,
Dan jika dibandingkan dengan tetangga-tetangganya, jauh kami masih sangat muda. SD di depan kami sendiri, yang satu lingkungan kami sekarang itu, sudah di atas 95 tahun, kalau saya tidak salah. Nah, 98 Pak, 98. 98 tahun. Oke, baik, terima kasih Pak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program pendidikan yang ada di SMP Satya Pemuda Medan, sekolah melaksanakan ciri khasnya sebagai sekolah yang berbasis agama Katolik, baik itu dalam kegiatan sehari-hari dengan doa-doa khas Katolik, maupun dalam melaksanakan berbagai kegiatan lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Namun sekolah juga sangat menekankan nilai-nilai toleransi yang tinggi terhadap warga sekolah yang bukan beragama Katolik. Sehingga dengan nilai-nilai toleransi yang terlaksana di SMP Santo Yosep Pemuda Medan, nilai khas dari Katolik tetap terpancar dan dengan menjadi pedoman bagi warga sekolah yang ada di SMP Santo Yosep Pemuda. Landasan filosofinya, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, kami ada mengambil 3 dari landasan filosofi Etika Don Bosco, Keuskupan Agung Medan. Yang pertama adalah akal budi, ya, merupakan nilai keutamaan Etika Don Bosco, di mana orang berakal budi harus menunjukkan sikap fleksibel, rasional, sabar, mau bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Kemudian nilai yang kedua adalah agama. Agama merupakan sebuah sikap kepekaan akan Tuhan, hormat, empati, jujur, memiliki optimisme, pengampunan, dan belas kasih, peduli, serta terbuka. Yang ketiga adalah kebaikan hati. Nilai ini merupakan sebuah sikap yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, antara lain toleransi, perhatian, otentik, percaya, tulus, mudah didekati, apa adanya, dan semangat. Kemudian Bapak Ibu, nilai yang keempat kami mengambil dari hidup Santo Yosep yang menjadi pelindung SMP Santo Yosep Pemuda, yaitu lemah lembut dan penuh kasih. Filosofi ini merupakan filosofi hidup dari seorang Santo Yosep dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya, sehingga Santo Yosep mampu menghadapi berbagai cobaan untuk menerima Maria menjadi istrinya dan ikut serta bertanggung jawab membesarkan dan menjaga Yesus Sang Putra Mesias. Bapak Ibu, Bruder, Suster, hal ini juga salah satu teladan yang kami pedomani di SMP Santo Yosep, di mana dalam setiap pelayanan kami, ya, karya kami di sekolah SMP Santo Yosep Pemuda mengutamakan perhatian penuh kepada anak-anak, dan itu masih berlangsung sampai saat ini, di mana kami melalui Bapak Ibu guru, wali kelas, kerjasama tenaga pendidik, bisa dikatakan kami hampir menemukan kendala-kendala yang muncul pada diri anak kami, sehingga kami itu bukan hanya saja menyampaikan materi, tapi di belakang itu kami juga disibukkan mengurusi hal-hal pribadi yang mengganggu perkembangan belajar si anak. Contohnya misalnya manakala si anak ini lama pulang dijemput oleh orang tuanya dari sekolah, sehingga kami mengambil waktu nimbrung, cerita, berbagi bersama di lingkungan sekolah. Nah, dari kedekatan ini maka kami antara siswa dan guru, dengan sendirinya timbul chemistry. Anak menjadi sangat care dengan kami, dan kami juga semakin hari semakin mengetahui kendala-kendala apa, kelebihan-kelebihan apa, kekurangan-kekurangan apa yang kami miliki juga akan gampang kami gali. Nah, inilah kenapa kami ambil filosofi hidup Bapak Yosep, lemah lembut dan penuh kasih. Jadi ini salah satu yang menjadi landasan utamanya Bapak Ibu. Kemudian landasan yuridisnya tidak banyak yang kami ambil, walaupun sebenarnya banyak undang-undang, peraturan menteri yang bisa ditampilkan di sini. Kemudian analisis kebutuhan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Banyak juga ini Bapak Ibu, Frater, Bruder, Suster, ya. Saya rasa
Apakah ini perlu kita sampaikan Pak Alaya? Karena juga sudah pernah disampaikan. Saya rasa Pak, karena sebelumnya pun kita sudah sampaikan, maka ya kita lewatkan sajalah. Toh nanti akan kita tuangkan sepenuhnya di dalam naskah akademik. Demikian Pak Jis. Oke, baik. Terima kasih Pak Laya. Brother, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berada di ruang virtual ini, saya rasa demikian yang bisa saya tambahkan. Sembari saya mengirim soft kopinya di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah dua sekolah. Bapak Ibu, karena ini kita akan membuat kurikulum dan fondasi membuat kurikulum itu adalah naskah akademik, maka nanti dalam pemaparan mungkin lebih fokus kita pada nilai-nilai yang akan kita angkat atau yang sudah kita temukan dari pencarian di naskah akademik, gitu ya. Supaya jangan terlalu banyak lebar nanti tentang program itu nanti di belakangan. Baik, kita lanjut ke sekolah Trisakti, SMP Trisakti 1, lalu nanti SMP Trisakti 2, supaya berbarengan. Apakah nanti ada chemistry-nya karena sama-sama Trisakti? Trisakti 1, silakan Pak Sedaur atau Ibu Era. Ada tadi di sini. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Marulam. Di sini tadi saya lihat ada Bu Era, tapi mungkin lagi mati kameranya, biar saya langsung menggantikannya sebentar. Sementara nanti dilanjutkan oleh Ibu Era jika ada yang mau ditambahkan. Kami di sini memang sudah sedikit ya kami buat. Saya tidak bisa berani membilang banyak karena masih sedikit yang kami buat di sini. Di mana naskah kurikulum kami seperti ini kurang lebih. Saya lihat tadi agak berbeda dari sekolah-sekolah yang lain, ya. Di situ ada landasan filosofi, ada landasan yuridis. Kami di sini kami gabungkan di dalam pendahuluan ini hanya ada 2 landasan karena ini adalah kami pikir adalah pengembangan kurikulum sekolah. Jadi kami yuridisnya kami gabungkan di dalam landasan dasar sekolah saja. Baru di sini kami buat landasan sosial budaya, baru model kurikulum, model pengembangan kurikulum, korvilu sekolah, korelasi visi misi sekolah dengan korvilu yang sudah kita dapat, dan ini yang sudah kami bentuk, dan yang ketiga dan yang keempat itu dalam bentuk proses. Itu untuk kerangka naskah yang bisa kami presentasikan untuk pertama. Baru yang kedua, ini adalah isi dari kerangka yang sudah kami bentuk, di mana di sini di pendahuluan kami ini menyangkut pautkan dengan sekolah penggerak karena ini arahnya nanti juga sebagai kurikulum penggerak otonomi sekolah masing-masing, sehingga kami buat seperti ini. Yang pertama di latar di pendahuluan itu kami buat di sini adalah sejarah pertama kalinya sekolah kami didirikan. Sebentar Bapak ya. Kalau ada salah nanti mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini sama-sama belajarnya kita. Oke, ini dari sini. Ini adalah sekolah kami yang berdiri tahun 77 di bawah naungan Yayasan Sugio Pranoto sebelum merger ke Don Bosco di tahun 2012. Di sini kami berdiri sudah 44 tahun dengan peserta Bapak Ibu guru berjumlah 33 beserta pegawai dan sudah meluluskan beberapa alumni yang sudah banyak di dunia pendidikan pun ada. Dan di sini di dalam wawancara dengan narasumber kami juga sudah mendapatkan 3 kesaktian. Nah, ini mungkin yang disebutkan dengan Trisakti. 3 kesaktiannya yaitu Sentia, Santita, dan Sapiensia. Di situ nanti kami akan menjelaskannya di dalam bab 2. Di situ bahwasanya inilah nilai-nilai yang akan kami angkat di dalam kurikulum kami, digabungkan dengan sosial budaya yang ada di sekolah kita. Sosial budaya yang ada di sekolah kita yaitu yang terlalu banyak adalah etnis kita Batak, sehingga nanti
hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu tetap ada istilahnya Daliana Tolu, karena Daliana Tolu itu tidak bisa kita pisahkan dari kebudayaan Sumatera Utara, karena di dalam Daliana Tolu itu kami anggap bahwasanya kalau di dalam sekolah itu adalah sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Itulah Daliana Tolu yang ada di sekolah. Dan sedangkan untuk nilai-nilai Trisakti yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu narasumber atau Bapak Ibu yang peserta yang ada di sini, kepada Bro Darwarto, Mas Heri, dan Mas Hendy. Mana tahu ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dan hal-hal yang perlu kami tambahin, kiranya nanti bisa untuk menjelaskan atau memberikan yang lebih lanjut lagi untuk kurikulum kami yang dalam proses. Nah, jadi ini beberapa, kalau saya bacakan nanti terlalu banyak, rame Pak Marulam, nanti saya sharekan aja langsung ke chat. Jadi di sini tetap kita ikuti dengan 7 unsur kebudayaan. Nah, ini tadi landasan mutu pendidikannya Bapak Ibu. Ya, tetap kita ikuti dengan 7 unsur kebudayaan dari Profesor Dr. Quenjaningrat ya di dalam buku Kultur Kritikal. Di sini saya mengangkat inilah yang dibuat oleh antropolog yang sudah ternama, dan ini buku yang ditulis beliau di dalam bentuk dalam bahasa Inggris atau dokumen yang lainnya seperti Kultur Kritikal. Di sini semua saya ambil berdasarkan dari 7 unsur kebudayaan yang ada pada Quenjaningrat. Nah, jadi saya rasa hanya itu Pak Marulam yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya nanti akan saya chatkan di forum chat pada Zoom. Terima kasih Pak Marulam. Baik, terima kasih. 3 kata sakti, sapiensia, sanctita, dan siensia. Kita lanjut ke Trisakti 2. Nggak kedengaran suara Pak Marulam. Sudah kedengaran? Ini kedengaran sudah? Muncul tenggelam. Kadang suara Pak Marulam menjauh dia ya. Iya, kadang jauh, kadang nggak ini. Coba dulu diikat suaranya Pak Marulam biar nggak kemana-mana. Lagi Pak, sigal volumenya Pak Marulam. Kayak malu-malu kucing ya. Sudah full. Padahal udah kenalnya Bapak sama kami. Ini sepertinya laptop saya ini kurang baik ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Trisakti 2 saja. Saya sekalian perbaiki dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Kami dari SMP Trisakti 2, terima kasih pada Pak Marulam, narasumber, dan suster yang hadir pada sore hari ini. Kami dari SMP Trisakti 2 telah mencoba untuk membuat naskah akademik dalam beberapa kali pertemuan dengan tim rumus daripada kurikulum ini. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya, ini kami sudah mencari korpelio mulai dari sejarah maupun wawancara maupun dengan cara angket, dan tidak lupa kami hubungkan dengan nilai-nilai yang ada di yayasan kita, yaitu Santo Don Bosco, dan demikian juga dari nilai-nilai dari Kuskupan Agung Medan. Nah, yang pada saat ini mungkin bisa kami tampilkan apa yang sudah kami lakukan. Ini saya serahkan kepada Ibu Celita Purba. Saya persilakan Bu.